Mereka bilang mataku bicara. Tapi sebenarnya mereka hanya melihat sisa badai yang belum reda. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu bohlam tunggal berwarna kuning redup menggantung di atas meja dapur, membiaskan bayangan panjang yang menari-nari setiap kali angin kencang menerpa jendela. Di luar, hujan menderu, menciptakan tirai suara yang tebal. Wening, seorang wanita yang kerutan di sudut matanya tampak seperti peta rasa sakit, duduk meringkuk di lantai keramik dingin. Ia memeluk erat sebuah panci aluminium. Panci itu bersih, mengkilap, seolah baru saja dicuci dengan saksama, tetapi isinya kosong. Air mata Wening menetes, membasahi logam dingin itu sebelum jatuh ke lantai. Orang-orang di kampung menduga Wening menangisi kemiskinan yang mencekiknya, atau kegagalan pahitnya sebagai ibu dari Samudra, putranya yang pergi entah kemana. Dinding rumah yang kusam dan sunyi itu adalah saksi bisu dari keputusasaan yang dianggap wajar. Wening tiba-tiba berdiri. Kakinya yang kesemutan membuatnya sedikit terhuyung. Ia meletakkan panci itu di atas kompor gas tua, lalu menyalakan api. Api biru kecil menyala, memanaskan udara dingin di sekitarnya. Ia tidak punya apa-apa untuk dimasak, tetapi ritual itu harus dilakukan. Ia berjalan ke lemari bumbu, membuka setiap toples kaca dengan gerakan cepat dan putus asa. Ia mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang ia tahu sangat penting untuk gulai bening nira, masakan favorit Samudra. Tetapi otaknya menolak untuk bekerja sama. Kenapa aku tidak ingat? Bisik Wening. Tangannya mengacak-acak toples berisi ketumbar dan merica bubuk. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras dari pintu depan, disusul suara yang sedikit teredam oleh hujan. "Wening, ini Ibu Siti. Buka pintunya, Nak," kata suara itu, terdengar berwibawa dan sedikit terganggu. "Ibu bawakan rendang. Kau harus makan, Nak. Jangan menyiksa diri seperti ini." Wening membeku di depan lemari bumbu. Ia memeluk buku resep tua milik Samudra yang baru saja ia temukan di balik tumpukan piring. Halaman resep gulai bening nira di buku itu ternoda minyak dan terdapat coretan tangan Samudra. "Pergi!" teriak Wening, suaranya serak dan tajam. Ia menampar pintu lemari bumbu hingga berderak. Desah Ibu Siti di luar. Suaranya terdengar lebih dekat, seolah ia menempelkan telinganya ke pintu. "Sudah 3 hari kau tidak keluar. Jangan begitu, Nak. Kau harus ikhlas. Samudra sudah..." "Aku sedang sibuk!" potong Wening, berjalan cepat kembali ke kompor. Ia menatap api biru yang menjilat-jilat udara kosong di bawah panci. Aku sedang memasak gulai bening nira. Samudra akan pulang sebentar lagi. Dia lapar. Kasihan sekali, kata Ibu Siti. Nadanya kini dipenuhi rasa iba yang berlebihan, seolah sedang berbicara tentang hewan peliharaan yang sakit. Benar-benar gila karena kemiskinan dan duka. "Aku tidak miskin," balas Wening, meskipun ia tahu pakaiannya lusuh dan rumahnya berbau apak. Ia menunjuk panci kosong itu dengan jari gemetar. "Aku hanya lupa di mana aku menaruh biji pala. Itu saja. Pergi, Ibu Siti. Jangan ganggu masakan Samudra." Keheningan kembali menyelimuti dapur, hanya dipecahkan oleh suara hujan yang kini terdengar seperti bisikan dingin.
Wening menunggu beberapa saat, memastikan Ibu Siti telah pergi. Ia memejamkan mata, mencoba memaksa ingatannya. Biji pala, bumbu rahasia yang membuat gulai bening nira samudra sempurna. Ia mencarinya di laci, di rak piring, bahkan di bawah kompor. Nihil. Wening akhirnya menyerah. Ia meletakkan panci aluminium itu di atas meja. Matanya tertuju pada tempat penyimpanan beras di sudut ruangan. Ia berjongkok, menggeser karung beras yang hampir kosong, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir. Kotak itu terasa dingin di tangannya. Ia membukanya. Di dalamnya bukan uang atau makanan, melainkan selembar surat dokter usang dan sebuah label kemasan obat yang sudah robek. Bersamaan dengan itu, sepotong kecil biji pala kering, bumbu yang selama ini ia cari, jatuh dari lipatan surat tersebut, menggelinding di atas meja. Wening mengambil surat itu, membacanya di bawah cahaya kuning redup. Tangannya gemetar hebat. Surat itu mengonfirmasi bahwa Samudra bukanlah anak yang pergi atau hilang, melainkan anak yang meninggal 3 bulan lalu karena reaksi anafilaksis akut. Samudra memiliki alergi fatal terhadap bumbu tertentu. Wening menatap biji pala kecil itu. Tiba-tiba, ingatan itu menyeruak, tajam dan menusuk seperti pecahan kaca. Malam terakhir Samudra. Ia sedang memasak gulai bening nira sebagai kejutan. Samudra mencicipinya langsung dari panci. Wening, dalam kepuasan karena berhasil memasak hidangan favorit anaknya, menambahkan biji pala di menit terakhir, bumbu rahasia yang selalu ia banggakan. Ia lupa akan kondisi medis Samudra. Ia sendirilah yang menyebabkan kematian putranya. Wening tidak lagi menangis karena lupa. Ia menangis karena ia sudah ingat. Dengan tangan gemetar, Wening memasukkan biji pala kecil itu ke dalam panci kosong. Ia memeluk panci itu sekali lagi. Kali ini bukan dengan kepedihan karena kehilangan, tetapi dengan rasa bersalah yang menghancurkan. "Maafkan ibu, nak," bisiknya lirih. Suaranya dipenuhi penyesalan mendalam. "Sekarang gulai beningmu sudah sempurna." Ia menjatuhkan diri, memecahkan panci aluminium itu ke lantai keramik dengan suara dentuman keras. Panci itu penyok, biji pala kecil itu terpental ke sudut ruangan. Wening tetap di sana, bersama pecahan panci dan biji pala, di tengah dapur yang kini menjadi tempat pengakuan tragis. Panci itu tidak pernah kosong karena kemiskinan, melainkan karena ia tidak mampu menyelesaikan masakan yang telah membunuh darah dagingnya sendiri. Ia adalah sipir dari penjara emosinya. Dan biji pala itu adalah kunci yang ia harap tidak pernah ia temukan. Pecahan panci aluminium itu memantul sekali, lalu diam. Biji pala kecil itu tergeletak di dekat kaki Wening, seperti mata yang menatap dingin. Wening tidak bergerak. Ia hanya bernafas, berat dan dangkal. Suara hujan di luar seolah mereda, digantikan oleh keheningan yang lebih pekat. Keheningan yang hanya diisi oleh detak jantungnya yang berdebar cepat. Tiba-tiba, ketukan keras terdengar di pintu depan, diikuti oleh suara yang serak dan tajam, menembus kayu pintu. "Wening, Wening, kau di dalam." Wening tersentak. Ia buru-buru menyambar panci penyok itu, menyembunyikannya di bawah meja dapur yang kusam. Ia tidak ingin ada yang melihat bukti kehancuran itu. "Ada apa, Bu Ranti?" tanya Wening.
Suaranya parau, berusaha terdengar normal. Ada apa? Kau membuat suara seperti rumahmu runtuh, Wening. Aku dengar dentuman keras. Kau baik-baik saja? Atau kau sedang berulah lagi? Kata Bu Ranti. Jeda di kata berulah, penuh sindiran. Suara Bu Ranti terdengar seperti milik orang yang terbiasa menilai dari balik pagar rumah yang lebih tinggi. Wening menyeka air mata yang tersisa dengan punggung tangan. Ia harus berdiri tegak. Aku sedang sibuk, Bu Ranti. Aku sedang memasak. Balas Wening, berusaha menahan getaran di suaranya. Ia melangkah ke arah pintu, tetapi tidak membukanya. Memasak. Bu Ranti mendengus. Bau apa ini? Bau sunyi. Aku bawakan kau rendang, Wening. Kau harus makan. Jangan biarkan dirimu kelaparan hanya karena samudra. Jangan sebut samudra. Wening memotong. Suaranya meninggi, menabrak pintu. Ia memejamkan mata, memeluk erat buku resep tua milik samudra yang ia pegang. Aku sedang memasak gulai bening nira untuknya. Dia akan pulang sebentar lagi. Aku hanya mencari bumbu rahasianya. Di balik pintu, Bu Ranti terdiam sejenak. Bumbu rahasia. Kau ini, Wening. Sudah 3 bulan. Kau harus terima kenyataan. Kau harus mengikhlaskan. Buka pintunya, aku mau lihat dapurmu. Kau pasti belum makan, kan? Desak Bu Ranti. Wening mundur selangkah, kakinya menyentuh biji pala yang tergeletak di lantai. Dingin. Tidak, aku tidak butuh rendangmu, kata Wening. Suaranya kini kembali dingin, tanpa emosi yang jelas. Gulai ini harus sempurna. Aku harus memastikan tidak ada yang kurang. Kau tahu, Wening, orang-orang mulai bicara. Mereka bilang kau sudah gila. Mereka bilang kau menangisi kemiskinanmu. Kau harus menunjukkan pada mereka bahwa kau masih waras, Bu Ranti berbisik melalui celah pintu. Nadanya kini lebih mengancam daripada mengkhawatirkan. Buka pintu itu, atau aku akan panggil Pak RT. Wening tidak menjawab. Ia berbalik, mengabaikan ketukan Bu Ranti yang semakin keras dan desakan untuk membuka pintu. Ia mengambil biji pala itu, dingin dan kering di ujung jarinya. Ia berjalan kembali ke tempat panci penyok itu tergeletak, di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Wening? Kau dengar aku? Kau harus berhenti bersikap seperti orang gila. Kau harus... Suara Bu Ranti terputus saat Wening membanting pintu dapur, memisahkan diri dari dunia luar. Ia berlutut di samping panci yang sudah rusak. Ia menunduk, air mata menetes lagi. Kali ini bukan karena kesedihan yang kabur, tapi karena pengakuan yang jelas. Biji pala ini yang membuat gulai beningmu sempurna, nak, bisik Wening. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam keheningan dapur. Ia memasukkan biji pala itu ke dalam cekungan panci yang penyok. Dan biji pala ini yang membuat ibu lupa bahwa kau tidak boleh menyentuhnya. Ia memeluk panci itu, merasakan dinginnya aluminium yang sudah cacat. Ia tidak lagi menangisi samudra yang hilang, melainkan samudra yang ia bunuh. Panci itu kini sudah lengkap. Dan dengan kelengkapan itu, ia telah menyelesaikan masakan yang paling mematikan. Ia tidak lagi bisa menyalahkan kemiskinan atau takdir. Hanya dirinya sendiri, sipir yang kini mengunci dirinya di dalam penjara yang terbuat dari biji pala dan aluminium penyok. Wening tidak bergerak. Suara Bu Ranti sudah hilang, ditelan deru hujan yang menampar seng. Ia memeluk panci aluminium yang penyok itu, merasakan dinginnya logam yang sudah cacat.
Biji pala kecil, kering, dan coklat gelap, kini berada di dasar cekungan, seperti mata yang menatap balik. Ini bukan lagi tentang kemiskinan yang membuat perut lapar. Ini tentang ingatan yang kembali, ingatan yang jauh lebih mahal daripada beras. Ia bangkit, lututnya berderit pelan. Dapur itu sunyi, hanya suara air yang menetes dari keran yang tidak tertutup rapat. Wening berjalan ke sudut, tempat karung beras diletakkan. Ia menggeser karung itu dengan susah payah. Debu beras menempel di ujung jarinya. Di bawah karung itu, tersembunyi sebuah kotak kayu berukir. Kotak itu terasa dingin, seolah menyimpan suhu masa lalu yang beku. Kau bilang, kau akan menyimpannya di tempat yang paling aman. Wening berbisik, suaranya serak, ditujukan pada udara kosong. Ia membuka kotak itu. Engselnya berdecit, memecah keheningan. Di dalamnya ada kertas usang dan label kemasan obat yang sudah robek. Bersamaan dengan itu, sepotong kecil biji pala kering, bumbu yang selama ini ia cari, jatuh dari lipatan surat tersebut, menggelinding di lantai keramik. Wening tidak memedulikan biji pala yang baru jatuh itu. Ia memegang surat dokter. Cahaya lampu kuning yang redup membuatnya sulit membaca. Tetapi ia tidak perlu membaca. Ia hanya perlu melihat. Reaksi anafilaksis akut, alergi fatal terhadap rempah-rempah tertentu. Wening membaca perlahan. Setiap kata adalah paku yang menancap di dadanya. Ia ingat samudra kecil, berdiri di ambang pintu dapur. Matanya berbinar penuh harap. Ibu, sudah matang? Wening menirukan suaranya sendiri dari masa lalu. Nadanya kini penuh kepuasan yang menusuk. Sedikit lagi sayang. Tunggu biji pala ini masuk. Ini rahasia gulai bening nira yang sempurna. Ia ingat bagaimana ia tertawa, bangga karena berhasil membuat hidangan favorit Samudra. Ia ingat bagaimana Samudra tidak sabar, mengambil sendok kecil dan mencicipi langsung dari panci. Aku lupa. Wening menjerit tanpa suara, hanya udara yang keluar dari paru-parunya. Ia meremas surat dokter itu hingga kusut. Aku lupa bahwa biji pala adalah rempah yang kau alergi. Aku lupa bahwa kesempurnaan gulai bening itu adalah racunmu. Ia menjatuhkan surat itu. Matanya terpaku pada biji pala yang tergeletak di lantai, yang baru saja jatuh dari kotak. Ia merangkak, mengambilnya, dan kembali ke panci yang penyok. Kau tahu, nak, orang-orang bilang aku menangisi kemiskinan, kata Wening, memasukkan biji pala kedua itu ke dalam cekungan panci. Mereka tidak tahu bahwa aku menangisi biji pala ini. Aku menangisi kesempurnaan yang aku ciptakan. Ia memeluk panci itu sekali lagi. Kali ini bukan dengan kepedihan karena kehilangan, tetapi dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Panci itu kini terasa panas, membakar kulitnya, meskipun aluminiumnya dingin. Sekarang, sudah lengkap, katanya. Suaranya datar dan dingin, tanpa emosi yang jelas. Gulai beningmu sudah sempurna, Samudra. Maafkan ibu. Wening mengangkat panci itu tinggi-tinggi. Aluminium itu memantulkan cahaya redup, seolah menjadi cermin bagi wajahnya yang penuh air mata. Ia tidak lagi bisa menahan beban simbol itu. Dengan kekuatan yang datang dari keputusasaan, ia menjatuhkan panci itu ke lantai keramik. Dentum.
Suara dentuman keras memecah keheningan malam, jauh lebih keras daripada ketukan buranti sebelumnya. Panci aluminium tipis itu tidak pecah, tetapi penyok total, melengkung ke dalam, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Biji pala dan air mata tumpah ke lantai, bercampur dengan debu beras. Wenning tetap di sana, berlutut di antara pecahan dan biji pala. Ia tidak lagi menangus karena lupa. Ia menangis karena ia sudah ingat. Panci itu kini sudah lengkap, dan dengan kelengkapan itu, ia telah menyelesaikan masakan yang paling mematikan. Ia tidak lagi bisa menyalahkan kemiskinan atau takdir, hanya dirinya sendiri. Sipir yang kini mengunci dirinya di dalam penjara yang terbuat dari biji pala dan aluminium penyok. Keheningan yang mengikuti dentuman keras itu terasa lebih berat daripada hujan yang menderu di luar. Wening masih berlutut, tubuhnya membeku di antara pecahan biji pala dan aluminium penyok. Panci itu, yang kini menjadi simbol pengakuan, tergeletak miring, memantulkan cahaya lampu dapur yang kuning dan sakit. Tiba-tiba, ketukan di pintu belakang terdengar. Bukan ketukan ragu-ragu seperti sebelumnya, melainkan ketukan yang menuntut, diikuti suara gerendel yang dipaksa. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Buranti, tetangga yang selalu membawa tatapan penuh curiga. "Wening? Suara apa itu?" tanya Buranti. Suaranya tajam dan menusuk, seolah Wening baru saja merusak ketenangan seluruh RT. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka, matanya langsung tertuju pada kekacauan di lantai. "Ya Tuhan, kau memecahkan apa lagi di tengah malam begini?" Wening tidak menoleh. Ia hanya menunjuk ke arah panci yang penyok total itu dengan jari telunjuknya yang kotor oleh debu beras. "Sudah, sempurna," kata Wening. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Buranti melangkah masuk 2 langkah, mengabaikan genangan air mata di lantai keramik. Ia mengenakan daster batik yang rapi, kontras dengan Wening yang terlihat seperti baru saja keluar dari kuburan. "Sempurna. Kau bicara soal panci penyok itu." Buranti menggelengkan kepala. Kerutan di dahinya semakin dalam. "Kau ini kenapa, Nak? Kau menangisi kemiskinan sampai gila begini. Kau harusnya tidur, bukan merusak perabotan." Wening perlahan meraih biji pala yang tergeletak di dekat lututnya, menggenggamnya erat hingga urat di tangannya menonjol. "Ini bukan soal uang, Bu," kata Wening, mengangkat tangannya sedikit. "Ini soal bumbu." Buranti mendengus. "Bumbu? Kau bahkan tidak memasak. Dapurmu dingin. Aku sudah bilang, kau ini butuh istirahat. Kau butuh makan, Wening, bukan meratapi panci kosong." Buranti mencoba mendekat, berniat membantu Wening berdiri. "Jangan sentuh!" Wening tiba-tiba berteriak, volumenya mengejutkan Buranti. Ia mundur selangkah, matanya melebar. "Jangan sentuh gulai bening ini. Ini racun." Buranti menatap Wening dengan campuran jijik dan ketakutan. Ia melihat biji pala kecil di tangan Wening, lalu pandangannya jatuh pada selembar surat dokter yang kusut di lantai, yang baru disadari keberadaannya. "Kau ini bicara apa? Racun?" Buranti berdeham, mencoba mengembalikan kewibawaannya. "Dengar, Wening, kau harusnya bersyukur Samudra sudah pergi. Setidaknya kau tidak perlu memikirkan biaya sekolahnya lagi. Kau harusnya ikhlas." Wening berdiri tegak, perlahan, seperti patung yang baru dihidupkan. Matanya yang kosong kini menatap lurus ke mata Buranti. Cahaya redup membuat bayangan di wajahnya terlihat seperti topeng kesedihan. "Ikhlas." Wening mengulang kata itu. Nadanya dingin, tanpa intonasi. Bagaimana aku bisa ikhlas, Buranti, kalau aku yang membuatnya sempurna? Buranti terdiam. Ia tidak mengerti kalimat itu. Tetapi ia mengerti intensitas di balik tatapan Wening.
Itu bukan tatapan orang miskin yang putus asa, melainkan tatapan orang yang baru saja mengakui kejahatan yang tak termaafkan. Aku akan kembali besok pagi, kata Bu Ranti. Suaranya tiba-tiba mengecil. Ia berbalik cepat, menghindari pecahan aluminium di lantai, dan menutup pintu dengan tergesa-gesa. Suara gerendel dikunci dari luar. Seolah Bu Ranti takut Wening akan mengejarnya. Wening kembali sendirian di dapur yang sunyi. Ia menunduk, menatap biji pala di tangannya. Ia tidak lagi menangis. Air mata sudah habis, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia berjalan ke tempat sampah, membuka tutupnya, dan menjatuhkan biji pala itu ke dalam. Cik! Hanya suara kecil itu yang terdengar. Bumbu rahasia yang mematikan itu kini telah dibuang. Wening kemudian mengambil panci aluminium yang penyok itu. Ia tidak membuangnya. Ia membawanya ke sudut dapur, di bawah meja, dan meletakkannya di sana. Panci itu kini bukan lagi wadah untuk memasak, melainkan monumen. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding kusam. Ia tidak lagi membersihkan dapur, tidak lagi mencari bumbu yang hilang. Ia hanya duduk, menatap sudut gelap tempat panci itu bersembunyi. Orang-orang akan terus berpikir aku gila karena kemiskinan, dan itu lebih mudah bagi mereka, pikir Wening, memejamkan mata. Mereka tidak perlu tahu bahwa aku adalah sipir yang mengunci diriku sendiri di penjara ini. Penjara yang terbuat dari aluminium penyok dan biji pala yang sempurna. Keheningan yang ditinggalkan Bu Ranti terasa seperti lapisan es yang tebal, membekukan udara di dalam rumah. Wening masih duduk di lantai, bersandar pada dinding kusam. Matanya terbuka, namun tidak melihat apa-apa. Beberapa jam berlalu tanpa gerakan. Hanya suara hujan yang kini mereda menjadi rintik pelan di atap seng. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan biji pala itu di sana. Benda itu adalah bukti fisik, sebuah pengakuan yang terlalu jujur untuk dibiarkan membusuk di antara sisa-sisa tulang ikan dan kulit bawang. Wening bangkit, lututnya berderit pelan. Ia berjalan gontai menuju tempat sampah plastik di sudut dapur. Ia membuka tutupnya, dan bau asam sisa makanan kemarin menusuk hidungnya. "Kau tidak boleh di sana," bisik Wening. Suaranya serak dan kering. Ia memasukkan tangan kurusnya ke dalam kantong plastik, mengaduk sampah basah dan dingin. Ia mencari biji kecil, keras, yang telah menjadi poros dari seluruh kehancurannya. Samudra bilang, "Gulai ini harus sempurna," katanya. Tangannya gemetar saat merasakan tekstur biji pala itu. Ia menariknya keluar, kotor dan sedikit berminyak. Ia menatap biji pala itu di bawah cahaya lampu kuning yang redup. "Sempurna," Wening mengulang. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kau yang membuatnya sempurna, dan kau yang membuatnya pergi." Wening berjalan ke wastafel, menyalakan keran air yang berkarat. Air menetes pelan. Ia membersihkan biji pala itu dengan ujung bajunya yang kusam, menggosoknya hingga permukaannya kembali mengilap. "Ibu lupa kan?" Suara anak laki-laki itu terdengar tipis, hanya di telinga Wening, seperti bisikan angin yang terperangkap di antara dinding. Wening memejamkan mata, menekan biji pala itu di telapak tangannya. "Tidak, ibu tidak lupa," jawab Wening, berbicara pada memori yang kini terasa lebih nyata daripada keramik dingin di bawah kakinya. "Tapi ibu selalu lupa bumbu terakhirnya," kata suara itu,
sedikit mengejek, seperti samudra kecil yang merajuk karena ibunya tidak pernah bisa meniru resep neneknya dengan tepat. Wening membuka matanya. Ia berjalan ke sudut, tempat panci aluminium penyok itu disembunyikan di bawah meja. Ia berjongkok, menarik panci itu keluar. Aku ingat sekarang, kata Wening, menatap pantulan dirinya yang buram di permukaan aluminium. Aku ingat semuanya. Ia berdiri tegak, memeluk panci itu erat-erat ke dadanya. Aluminium dingin itu terasa seperti memeluk bongkahan es. Panci ini, saksi bisu, kata Wening, menempelkan pipinya ke logam. Saksi bisu yang tidak akan pernah bicara. Ia melepaskan pelukan itu, memegang panci dengan kedua tangan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, seolah mempersembahkan piala kemenangan yang mengerikan. Ini bukan tentang lapar, Bu Ranti. Wening berteriak ke udara kosong, suaranya pecah dan bergema di ruangan sunyi. Ini tentang kesempurnaan. Ia menjatuhkan panci itu ke lantai keramik. Dentum! Suara logam menghantam keramik memecah keheningan malam. Panci aluminium yang sudah penyok itu kini terbelah di bagian tepinya, menciptakan retakan yang tajam. Biji pala yang ia genggam erat terlepas dari tangannya, memantul sekali, menggelinding, dan berhenti tepat di bawah kaki meja. Wening tidak bergerak. Ia hanya menatap pecahan panci, lalu menatap biji pala yang tergeletak di sana, kecil dan tak berdosa. Ia berlutut di samping pecahan itu, mengambil biji pala itu sekali lagi. Ia memasukkannya ke dalam bagian panci yang paling besar. Maafkan Ibu Nak, bisik Wening. Air mata yang sudah lama kering kini kembali mengalir. Bukan karena kesedihan, melainkan karena pengakuan. Sekarang, gulai beningmu sudah sempurna. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, membiarkan tubuhnya meringkup di samping pecahan aluminium. Ia tidak lagi peduli pada dinginnya lantai atau suara hujan yang kini kembali menderu. Ia telah menyelesaikan ritualnya. Ia telah mengakui kejahatannya. Mereka boleh memanggilku gila. Mereka boleh mengasihani kemiskinanku, pikir Wening, memejamkan mata. Tapi hanya aku yang tahu bahwa aku adalah sipir yang mengunci diriku sendiri di penjara ini. Penjara yang terbuat dari aluminium penyok dan biji pala yang sempurna. Suara dentuman logam menghantam keramik telah memudar, digantikan oleh deru hujan monsun yang stabil dan tanpa ampun, menghantam atap seng. Wening masih meringkuk di lantai dapur. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena pengakuan yang baru saja ia ucapkan. Biji pala kecil itu, yang kini teronggok di dalam pecahan panci aluminium terbesar, tampak seperti permata gelap yang menyimpan kutukan. Ia tidak bergerak, hanya menatap pantulan dirinya yang buram di permukaan logam yang penyok. Aluminium dingin itu terasa seperti memeluk bongkahan es, namun Wening tidak melepaskannya. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar dari pintu depan, jauh dari dapur. Ketukan itu terdengar ragu, seperti tangan yang takut menyentuh. "Neng Wening, kau baik-baik saja di dalam." Suara Bu Ranti, tetangga tua yang tinggal di seberang gang, terdengar samar, sedikit teredam oleh hujan. Tadi ada suara keras sekali, seperti ada yang jatuh. Wening menarik nafas tajam, bau apek dan debu dapur menusuk hidungnya. Ia menyeret kakinya yang mati rasa melintasi lantai. Pecahan keramik terasa dingin di telapak kakinya. Ia tidak ingin ada yang melihatnya, tidak ingin ada yang mengganggu ritualnya. "Pergi," bisik Wening. Suaranya serat. Ia tidak membuka pintu dapur, hanya bersandar di kayu lapuk itu. "Aku sedang sibuk." "Sibuk apa, Neng?" Tanya Bu Ranti lagi. Suaranya kini terdengar lebih dekat.
mungkin sudah berdiri di teras. Ada nada kasihan yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang tajam. Ini sudah jam 2 pagi. Aku bawakan bubur kacang hijau, biar perutmu terisi. Jangan menyiksa diri begitu. Wening memejamkan mata. Ia membayangkan Bu Ranti berdiri di sana, mengenakan sarung batik lusuh. Matanya yang tajam menilai setiap inci kegagalannya. Aku bilang aku sedang memasak, kata Wening. Suaranya naik 1 oktav, penuh tekanan. Ia menunjuk ke arah panci yang hancur di belakangnya. Gulai bening nira untuk samudra. Kau tidak dengar? Memasak? Bu Ranti terdengar mendengus pelan. Tapi tidak ada bau apa-apa, Neng. Hanya bau apet dan dingin. Kau harus makan, Neng. Jangan biarkan dirimu kelaparan hanya karena... Wening membanting pintu dapur itu kembali. Suara blam yang tajam memotong kalimat Bu Ranti. Ia bersandar di kayu lapuk. Napasnya memburu. Jangan bicara tentang lapar, Bu Ranti. Wening mendesis, menempelkan telinganya ke pintu. Kau tidak tahu apa-apa tentang kesempurnaan. Suara Bu Ranti menjauh, diseret oleh hujan. Dasar orang gila, kasihan samudra. Wening menunggu sampai keheningan kembali menelan rumah itu. Ia kembali ke tempat ia jatuh, ke altar kehancurannya. Ia merogoh ke dalam tempat penyimpanan beras yang terbuat dari kaleng tua. Tempat yang selalu ia bersihkan, namun tak pernah ia isi. Ia menarik keluar kotak kayu berukir kecil. Kotak itu terasa ringan, hampir kosong, hanya berisi beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Ia membukanya. Di dalamnya ada selembar surat dokter Usang dan sebuah label kemasan obat yang sudah robek. Bersamaan dengan itu, sepotong kecil biji pala kering, bumbu yang selama ini ia cari, jatuh dari lipatan surat tersebut. Biji pala itu sama persis dengan yang ada di dalam pecahan panci. Wening mengambil surat itu. Tangannya gemetar. Cahaya lampu kuning redup menyinari tulisan tangan dokter yang buru-buru. Reaksi anafilaksis akut. Alergi fatal terhadap rempah tertentu. Ia membaca baris itu berulang kali. Suaranya bergetar, seolah setiap kata adalah paku yang menancap di dadanya. Samudra, alergi fatal terhadap biji pala. Ia menatap biji pala kecil yang kini teronggok di pecahan panci. Biji pala. Bumbu rahasia yang selalu membuat gulai bening nira miliknya terasa begitu istimewa. Bumbu rahasia yang aku tambahkan di menit terakhir. Wening bergumam. Air mata kembali mengalir deras, membasahi surat dokter itu. Aku yang memberikannya. Aku yang lupa. Ia ingat sekarang. Malam terakhir samudra. Ia sedang memasak gulai bening nira sebagai kejutan. Samudra mencicipinya langsung dari panci, sebelum ia sempat memberitahu bahwa ia baru saja menambahkan bumbu rahasia itu. Biji pala. Panci itu kosong bukan karena ia miskin. Panci itu kosong karena ia secara psikologis tidak mampu menyelesaikan masakan yang telah membunuh putranya. Wening mengambil biji pala itu, menciumnya, lalu menggenggamnya erat. "Maafkan Ibu, Nak," katanya. Suaranya pecah menjadi isakan yang menyakitkan. "Ibu terlalu sibuk mencari kesempurnaan rasa, sampai lupa bahwa kau tidak boleh merasakannya." Ia mengangkat pecahan panci yang berisi biji pala itu bukan untuk memeluknya, tetapi untuk menghancurkannya lebih jauh. Ia membantingnya ke lantai lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Memastikan aluminium itu benar-benar rata dan tak berbentuk. Dentuman kedua itu tidak sekeras yang pertama.
hanya suara logam yang menyerah pada tekanan. Wening hanya duduk di sana, di tengah genangan air mata dan pecahan logam. Ia tidak lagi menangisi kemiskinan. Ia menangisi ingatan yang telah kembali. Ingatan yang jauh lebih mahal daripada emas. Aku bukan ibu yang gagal memberi makan, pikirnya, menatap biji pala yang kini hancur di antara pecahan aluminium. Aku adalah ibu yang memberi makan, racun. Dan penjara ini adalah hukuman yang pantas untuk kebahagiaan sesaatku di dapur. Dentuman kedua itu tidak sekeras yang pertama, hanya suara logam yang menyerah pada tekanan. Wening hanya duduk di sana, di tengah genangan air mata dan pecahan logam. Ia tidak lagi menangisi kemiskinan, ia menangisi ingatan yang telah kembali, ingatan yang jauh lebih mahal daripada emas. Hujan di luar menderu, seolah alam ikut meratapi pengakuan tragis yang baru saja terjadi. Wening menunduk, menatap biji pala yang kini hancur di antara pecahan aluminium yang rata. Ia menggesekkan ujung jarinya pada serbuk rempah itu, merasakan tekstur kasar yang telah merenggut segalanya. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan, diikuti suara gerendel yang dipaksa dibuka. "Wening! Wening! Kau di dalam?" Itu suara Mbok Darmi, tetangga tua yang selalu curiga, namun tak pernah absen membawa bubuk. Mbok Darmi muncul di ambang pintu dapur, membawa mangkuk enamel berisi bubur ayam yang masih mengepul. Matanya yang sipit langsung menyapu lantai keramik yang kini dipenuhi air, pecahan aluminium, dan serbuk rempah. "Astaga, Wening," kata Mbok Darmi, suaranya tercekat. "Suara apa itu? Kau baik-baik saja, Nak?" Wening tidak bergerak. Ia hanya memeluk lututnya. Pandangannya terpaku pada biji pala yang hancur. Aku sedang sibuk," bisik Wening. Suaranya serak dan kering. Mbok Darmi melangkah hati-hati, menghindari genangan air. Ia meletakkan mangkuk bubur di atas meja dapur yang kusam. Aroma gurih bubur itu kontras tajam dengan bau anyir kesedihan di ruangan itu. "Sibuk apa? Kau lihat ini." Mbok Darmi menunjuk pecahan panci dengan dagunya. "Panci penyok begini, lantai kotor. Kau harus makan, Wening. Sudah 3 hari kau tidak keluar." Wening menggeleng pelan. Rambutnya yang lepek menempel di pipi. "Tidak," katanya, sedikit lebih keras. "Aku sedang sibuk memasak untuk Samudra." Mbok Darmi menghela napas panjang. Ia sudah sering mendengar nama Samudra, tetapi melihat kondisi Wening saat ini membuat asumsi lama tentang kegilaan semakin menguat. "Samudra? Samudra sudah lama tidak terlihat, Wening," kata Mbok Darmi, mencoba bersikap lembut. Ia melirik ke sudut ruangan, mencari tanda-tanda kehadiran anak itu. "Kau yakin kau tidak perlu ke dokter, Nak? Kau terlihat sangat lelah." Wening tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Ia meraih pecahan aluminium yang paling besar, yang masih menampakkan sedikit bentuk cekung. "Dokter?" kata Wening, menatap Mbok Darmi dengan mata merah yang dingin. "Dokter sudah datang, Bo. Dia sudah memberiku resep yang sangat jelas." Ia mengangkat pecahan panci itu, seolah itu adalah piala. "Gulai bening nira ini harus sangat istimewa," lanjutnya. Suaranya kini bergetar karena penekanan emosi. "Biji pala ini harus hancur lebur, agar dia bisa merasakannya."
Mbok Darmi mundur selangkah. Tangannya refleks menyentuh dada. Ia melihat Wening bukan lagi sebagai ibu yang miskin, melainkan sebagai wanita yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Wening, sudahlah. Jangan bicara yang aneh-aneh. Makan bubur ini ya. Aku pulang dulu." Mbok Darmi berbalik cepat. Langkahnya tergesa-gesa menuju pintu. Ia tidak ingin berlama-lama di dapur yang terasa seperti ruang penyiksaan itu. "Dia akan datang, Mbok!" teriak Wening. Suaranya memantul di dinding sunyi. "Dia akan datang dan mencicipi kesempurnaan ini." Pintu depan tertutup dengan bunyi blam yang keras, meninggalkan Wening sendirian lagi. Keheningan kembali merayap. Kali ini lebih berat, lebih menghakimi. Wening meletakkan pecahan panci itu kembali ke lantai. Ia mengambil biji pala yang sudah menjadi serbuk, menggosokkannya ke telapak tangan. Ia mencium aroma manis, pedas, dan mematikan itu. "Maafkan ibu, Nak," katanya. Suaranya pecah menjadi isakan yang menyakitkan. Ibu terlalu sibuk mencari kesempurnaan rasa, sampai lupa bahwa kau tidak boleh merasakannya. Ia menundukkan kepala, membiarkan air mata terakhirnya menetes ke lantai keramik, bercampur dengan serbuk biji pala. Ia tidak lagi mencoba membersihkan dapur. Ia tidak lagi mencoba melupakan. Ia hanya duduk di sana, di tengah genangan air mata dan pecahan logam, menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sesaatnya dalam memasak telah membawa konsekuensi yang paling fatal. Aku bukan ibu yang gagal memberi makan, pikirnya, menatap biji pala yang kini hancur di antara pecahan aluminium. Aku adalah ibu yang memberi makan racun. Dan penjara ini adalah hukuman yang pantas untuk kebahagiaan sesaatku di dapur. Lantai keramik terasa dingin menusuk, tetapi Wening tidak beranjak. Pecahan panci aluminium memantulkan cahaya lampu kuning yang redup, menciptakan kilatan tajam di sudut-sudut dapur. Serbuk biji pala yang halus, beraroma manis dan mematikan, menempel di telapak tangannya. Ia menatap serbuk itu, seolah melihat bayangan samudra di sana. Keheningan yang ditinggalkan Mbok Darmi kini terasa seperti dinding beton yang mengunci, tidak memberikan ruang bagi udara segar atau pengampunan. Wening menggeser tubuhnya sedikit, meraih pecahan panci aluminium yang paling besar. Tepiannya tajam, tetapi ia memegangnya erat, seolah itu adalah satu-satunya benda nyata yang tersisa. "Sempurna," bisik Wening. Suaranya serak dan kering. Ia mengangkat pecahan logam itu ke hidungnya, mencium bau logam dan sisa bumbu yang samar. "Kau bilang kau suka yang rasanya sangat kuat, Nak. Kau bilang, bumbu rahasia itu harus membuat lidahmu berdansa." Ia menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar berat di ruangan sunyi itu. "Tapi ibu lupa," katanya. Air mata yang sudah kering kini mengalir lagi, membasahi serbuk pala di tangannya. "Ibu terlalu sibuk mencari kesempurnaan rasa, sampai lupa bahwa yang kuat itu bisa membunuhmu." Wening mulai menggosokkan serbuk biji pala yang tersisa di telapak tangannya ke permukaan pecahan panci, seolah sedang membumbui hidangan terakhir. Gerakannya lambat, ritualistik, dan penuh penyesalan.
Ini dia. Bumbu rahasia terakhirmu, kata Wening. Senyum tipis yang menyakitkan muncul di bibirnya. Kau tidak perlu mencicipinya lagi. Ibu sudah menyempurnakannya di sini, di atas wadah yang sama, yang menampung kebahagiaan sesaatku. Ia meletakkan pecahan panci itu kembali ke lantai, di samping sisa-sisa serbuk pala. Ia menunduk, menatap pantulan dirinya yang buram dan terdistorsi di permukaan logam yang bengkok. Aku tidak akan lari lagi, katanya. Suaranya hampir tak terdengar, hanya getaran di tenggorokan. Aku tidak akan membersihkan dapur ini lagi, tidak akan menyalakan api lagi. Wening memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu merayap dari lantai dingin ke seluruh tubuhnya. Tsk. Ia mendecakkan lidah, sebuah penyesalan yang tak terucapkan. Penjara ini adalah tempat yang paling pantas, bisiknya. Ia membuka mata, menatap pecahan panci yang kini menjadi simbol dosa. Karena kebahagiaan sesaatku di dapur ini lebih berharga daripada nyawamu, Samudra. Dan itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Ia tidak lagi menangis karena lupa. Ia menangis karena ia sudah ingat. Ia adalah ibu yang memberi makan racun, dan kini ia harus hidup bersama resep yang telah ia sempurnakan. Dapur ini bukan lagi tempat memasak, melainkan makam, pikir Wening, merasakan dinginnya lantai merambat ke tulang. Dan aku yang duduk di tengah pecahan ini adalah penjaga makam yang takkan pernah diizinkan pergi. Gulai bening nira telah selesai, sempurna, dan mematikan.